Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo sahabat Ilyas Pedia Channel, dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang sedang ada musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baru-baru ini ya viral seorang ustadz yang seperti banci ya. Nah, ini viral videonya. Ustadz ini jadi kelakuannya itu seperti banci. Nah, penasaran kan? Kita lihat videonya. Sebelumnya, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Aku sudah tak percaya lagi, hanya cinta yang suci. Prarak Brero. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istihosah, khotmil Quran. Tapi karo kanca senengane plerak, pencap, seledat, petotak. Nah, itulah videonya ya teman-teman. Bagaimana ya, seperti kelakuannya begitu ya. Nah, ini ada penjelasannya terkait dari perilaku yang menyerupai wanita atau banci. Nah, ini kita lihat ya. Dalam kitab Fatawa Nur ala Darbi disebutkan, "Mas sifatu wa syurutu allati yajibu an tatawaffara fid da'iyati." Apa yang menjadi sifat dan syarat yang kemudian harus dimiliki oleh seorang pendakwah, oleh seorang penceramah. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana syarat-syarat orang yang kemudian akan menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-da'iyatu ila Allah Subhanahu wa taala ya'malu amalan min asril a'mali thayyibati. Bahwa harus diingat, seseorang yang menjadi pendakwah itu, orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan amal yang sangat mulia, kemudian amal yang paling baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan melakukan amal soleh, dan mereka berkata sesungguhnya aku ini adalah seorang yang muslim, atau aku ini termasuk orang-orang yang muslim. Nah, jadi di sini kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para pendakwah itu, mereka perkataannya mulia, perkataannya bagus, bahkan disebutkan min ahsanil a'mali thayyibati, termasuk yang paling baik daripada amal salehnya atau amalnya, yaitu salah satunya sebagai pendakwah. Di sini sudah dijelaskan di surat Fussilat ayat ke-33. Walakin la budda lida'yati min umurin, tetapi wajib bagi seorang pendakwah harus memiliki syarat-syarat tertentu. Apa syarat itu? Yang pertama, ini harus diperhatikan. Di sini bukan kami menggurui, tetapi ya kita saling mengingatkan saja. Yang pertama, al-amrul awwalu ayyakuna aliman bima yad'u ilai, bahwa para penceramah harus memiliki ilmu terlebih dahulu, kemudian dia menyampaikan ilmu yang sudah dikuasai. Aliman bi syar'illah, artinya orang tersebut mengetahui ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, hatta la yad'u an-nas ila ad-dhalal, sehingga para penceramah ini tidak menyeru kepada kesesatan, tetapi para penceramah, para dai menyeru kepada ajaran agama Allah karena dia sudah mengetahui syariat Allah. Wa huwa la yash'ur wa la ya'lam fala budda wa huwa la yash'uru wa la ya'lamu fala budda an yata'allam awwalan ma hiya as-sabil allati yad'u ilaiha. Maka kalau misalkan dia tidak mengetahui, kemudian dia tidak tahu, fala budda, tidak boleh tidak, wajib bagi orang tersebut harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara menyampaikannya, kemudian bagaimana dia menyeru, bagaimana dia berkata, dan bagaimana dia
berperilaku ya, bertingkah laku, dan bagaimana cara dia untuk melarang begitu ya, sesuai dengan syariat agama Allah. Baik, ikhtilaf. Yang kedua, saniyan, ayyakuna aliman bi ahwali man yad'uhum li anal mad'uina takhtalifu ahwaluhum. Nah, yang kedua, harus diketahui bahwa orang yang menyimak itu, yang diundang di tempat ceramah itu sangat berbeda-beda, tidak sama. Terkadang faminhum dzul ilmi alladhi yahtaju ila quwwati fil jidali wal munadharati. Nah, yang pertama, bisa saja orang yang datang, yang hadir menyampaikan ceramah kita, menyampaikan tausiah kita adalah orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu, sehingga diperlukan kita sebagai penceramah harus memiliki kekuatan dalam berargumentasi dan memiliki kekuatan dalam berdiskusi begitu ya, tatkala mereka bertanya. Wa minhum man duna dzalik wa minhumul mu'anid. Terkadang mereka juga ada yang keras kepala ataupun sebaliknya daripada itu. Jadi kita harus mengetahui ahwal, mengetahui bagaimana kondisi yang hadir pada waktu kita memberikan tausiah atau ceramah itu. Nah, selanjutnya salisan ayusta'mal al-hikmata fi da'watihi, dan yang ketiga harus menggunakan hikmah, harus menggunakan kebijaksanaan tatkala dia melakukan ceramah. Nah, yang keempat ini yang paling penting, yang paling penting ketika seseorang menjadi pendakwah dan penceramah. Rabi'an yanbaghi lid-da'iyati an yakuna 'ala janibi min al-khuluqil qawli wal fi'li wal hay'i. Yang keempat, yang harus dimiliki oleh para pendakwah itu memiliki akhlak yang baik, baik itu ucapan, perbuatan, atau hay'ah. Hay'ah itu ya, tindak tanduknya harus baik ketika dia menyampaikan ceramahnya. Bima'na an takuna hay'atuhu la'iqah bid-da'iyah. Artinya, ketika seseorang itu menyampaikan dakwahnya, ceramahnya harus layak ya, perangainya, tindak tanduknya ketika dia ceramah. Wa yakuna fi'luhu la'iqan bid-da'iyati. Perbuatannya harus layak ya, perbuatannya harus layak tatkala dia menyampaikan ceramah. Kemudian wa ayyakuna qawlu la'iqan bid-da'iyati. Selanjutnya dia harus memiliki perkataan-perkataan yang baik, menggunakan perkataan-perkataan yang bagus begitu ya, dan layak ketika dia menyampaikan ceramah. Dengan ceramahnya itu dia harus menyampaikan dengan lisan yang baik, yang bagus, tidak ada caci maki, dengki dan lain sebagainya. Di sini kita sudah diingatkan oleh para ulama, tatkala kita memberikan tausiah ceramah harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau syarat-syarat ini agar ceramahnya itu dapat diterima, agar ceramahnya itu sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh kemudian ceramah joget-joget seperti artis dangdut begitu ya, ceramah tetapi lenggak-lenggoknya mohon maaf misalkan seperti banji begitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan, syarat dan sifat para penceramah seperti apa. Yang bilang sekali lagi, kami bukan untuk menggurui, bukan mengkoreksi dan sebagainya, tidak. Kami juga masih belajar, masih jauh daripada apa yang disampaikan oleh para ulama ini. Akan tetapi ya kan tidak ada salahnya kita sebagai umat Islam saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan saling mewasiati dalam kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah, semoga bisa menjawab dari apa yang kemudian ditampilkan dan disampaikan oleh netizen juga terkait daripada beliau yang sedang viral di media sosial ini. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau atau untuk kita semua agar kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang kemudian sesuai dengan Nabi contohkan kepada kita semua. Aku qouli hadza, jika video kamu bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sahabat Ilhas Sepeda Channel, bagaimana tanggapannya? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.